Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, sebelumnya saya akan membahas mengenai implementasi standar penilaian akidah akhlak NI. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Alfianita Almahi, nomor NIM 2010 40862 dari kelas PGNIB. Di sini saya akan membahas mengenai materi. Yang pertama yaitu mengenai hakikat akidah akhlak NI atau SD. Hakikat mata pelajaran akidah akhlak salah satunya sebagai upaya realisasi tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, serta berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, saya akan membahas mengenai konsep dan ruang lingkup standar penilaian untuk NI atau SD. Yaitu yang pertama ada standar penilaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup penilaian. Standar penilaian di sini meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap. Memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Di sini aspek sikap ini dapat pendidik lihat dari perilaku keseharian peserta didik. Ketika peserta didik melakukan proses pembelajaran atau ketika peserta didik sedang melakukan proses pembelajaran di luar kelas. Nah, penilaian hasil belajar ini dilakukan oleh peserta pendidik maksudnya. Yang kedua yaitu aspek pengetahuan, yaitu mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Di sini yang ditekankan pada aspek pengetahuan ini yaitu tentang wawasan atau seberapa paham peserta didik itu menguasai materi yang telah diberikan oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Mengukur pengetahuan peserta didik, menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Nah, untuk aspek keterampilan ini dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian hasil belajarnya oleh pemerintah. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dan teknik-teknik penilaian yang sesuai standar penilaian untuk madrasah ibtidaiyah. Prinsip-prinsipnya meliputi yaitu menyeluruh, terpadu, objektif, adil, sahih, sistematis, beracuan kriteria, ekonomis, akuntabel, edukatif, dan terbuka. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai prosedur penilaian yang sesuai standar penilaian untuk MI. Yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Jadi penilaian hasil belajar itu yang dilakukan oleh pendidik itu berdasarkan oleh ulangan atau ujian yang telah pendidik berikan kepada peserta didik. Nah, penilaian hasil belajar satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Ini ketika yang menyelenggarakan pihak sekolah, maka akan diadakan ujian sekolah. Nah, untuk selanjutnya, untuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional dan atau bentuk lain yang diperlukan. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian tingkat mutu kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai laporan penilaian yang sesuai standar penilaian untuk NI. Laporan hasil evaluasi pendidik dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjelasan aspek pengetahuan dan keterampilan, termasuk penilaian kemampuan dan atau hasil belajar mata pelajaran terpadu. Yang kedua yaitu penjelasan sikap,
Evaluasi hasil aspek mental dan sikap sosial. Aspek sikap mental dan sosial diselidiki oleh semua pendidik pada semester pertama, dan hasilnya dikumpulkan dan diungkapkan oleh guru kelas. Nah, untuk evaluasi ini digunakan untuk agar ketika peserta didik itu mengalami kenaikan tingkat kelas, pendidik mampu mengetahui seberapa paham atau seberapa peserta didik itu menguasai materi yang telah diberikan pada tingkat sebelumnya. Dan pendidik dapat memilih metode apa yang akan digunakan agar peserta didik tersebut mampu mengikuti materi yang akan dijelaskan di tingkat berikutnya. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu proses tindak lanjut, proses belajar yang sesuai standar penilaian untuk MI. Penilaian untuk MI. Tindak lanjutnya yaitu yang pertama adanya remedial. Menurut Zainal Arifin 2009, pembelajaran remedial adalah proses untuk memahami dan menilai dengan tepat yang berkaitan dengan hambatan belajar siswa. Nah, remedial ini dilakukan ketika peserta didik itu mengalami hambatan belajar, atau ketika pendidik memberikan ujian dan peserta didik tidak mampu melewati batas KKM yang telah ditentukan, maka peserta didik akan mengalami remedial, di mana remedial ini dipergunakan atau bertujuan untuk memperbaiki apa? Memperbaiki penguasaan materi yang telah diberi oleh peserta didik. Dan harapannya peserta didik akan memahami materi-materi yang sebelumnya belum dipahami dan diperbaiki kemudiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu pengayaan. Menurut Sukiman 2012, pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat sehingga peserta didik tersebut lebih menjadi kaya pengetahuan dan keterampilannya atau lebih mendalam penguasaannya, bahan pelajaran dan kompetensi yang mereka pelajari. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.